Selamat datang pada presentasi kelompok 9. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga pada hari ini kelompok 9 dapat mempresentasikan mengenai analisis model bisnis kanvas pada perusahaan yang telah kami pilih, yaitu JLF. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok, di mana ada saya sendiri, Julio Matthew. Nantinya, saya akan ditemani oleh ketiga teman saya. Yang pertama ada Maria Vania, lalu Gaby, dan yang terakhir Yubel. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari JLF itu sendiri. JLF memiliki singkatan Jual Lelang Flora dan Fauna. JLF didirikan pada tahun 2019 di kota Yogyakarta oleh dua kakak beradik, yaitu Antonius William dan Albertus Michael. Pada beberapa tahun terakhir ini, mereka membiakkan beberapa jenis hewan seperti hewan reptil ataupun ikan, kemudian hewan-hewan tersebut akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Mereka peluang bahwa akhir-akhir ini jumlah komunitas pecinta flora dan fauna serta mereka yang berdagang di bidang ini semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, mereka berani untuk memutuskan untuk menciptakan suatu startup yang berbasis marketplace yang dikhususkan untuk melayani transaksi jual beli hewan dan tumbuhan. Saat ini, per November 2020, JLF sudah memiliki sekitar 40.000 anggota yang tergabung di dalamnya. Langsung saja masuk kepada pilar model bisnis kanvas yang pertama, yaitu customer segments. Segmentasi konsumen utama dari JLF ini dapat dikategorikan sebagai niche market. Mengapa demikian? Adapun sebabnya karena segmentasi konsumen dari JLF ini memiliki segmen konsumen yang begitu spesifik. Memang pada akhir-akhir ini jumlah komunitas pecinta flora dan fauna mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah mereka di luar sana masih sangat terbatas jumlahnya. Kemudian, produk hewan dan tumbuhan yang diperjualbelikan ini memiliki sifat kebutuhan yang unik, di mana tidak semua manusia memiliki kebutuhan terhadap hal tersebut. Maka dari itulah, JLF akan membidik khususnya kalangan pecinta hewan dan tumbuhan serta mereka yang berdagang di bidang ini. Kemudian value proposition yang ditawarkan oleh JLF ada 3. Yang pertama yaitu newness. JLF dapat kita mengerti sebagai karya inovatif, di mana JLF ini merupakan startup pertama yang mengkhususkan dirinya untuk melayani transaksi jual beli hewan dan tumbuhan secara daring. Kemudian secara otomatis JLF ini juga menjadi solusi baru bagi mereka yang hendak melakukan transaksi secara daring. Kemudian yang kedua ada risk reduction. Perlu diketahui bahwa JLF memiliki sebuah fitur yang dinamakan fitur rekber atau rekening bersama. Jadi ketika pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan harga pada suatu produk, dana yang dikirimkan oleh pembeli tidak langsung diteruskan kepada penjual, tetapi akan terlebih dahulu masuk kepada rekber ini. Baru kemudian produk sampai di tangan pembeli dengan selamat, dana pada rekber ini baru akan diteruskan ke tangan penjual. Hal ini dapat mengurangi resiko khususnya bagi konsumen atau pembeli, terutama resiko yang berkaitan dengan kecacatan produk ataupun produk yang tidak sesuai dengan display yang ditampilkan pada aplikasi. Kemudian terakhir adalah convenience. JLF menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya, di mana dengan adanya aplikasi JLF ini, mereka yang hendak melakukan transaksi jual beli hewan tidak lagi perlu mendatangi toko secara fisik. Mereka dapat melakukan transaksi jual beli hanya melalui aplikasi, sehingga transaksi dapat dilakukan dari mana saja. Kemudian ada channel. Di sini JLF memiliki 3 channel utama, di mana yang pertama adalah media sosial. JLF memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube yang digunakan untuk membangun dan membina hubungan dengan pengguna. Selain itu juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai value, proposition, dan solusi yang ditawarkan oleh JLF itu sendiri. Ketiga media sosial ini dari tahap channelnya telah memasuki tahap awareness. Kemudian JLF juga memiliki nomor WhatsApp sendiri yang digunakan untuk melayani keluhan pengguna, terutama setelah aktivitas pembelian.
sehingga tahap channelnya dapat dikategorikan sebagai tahap after sales. Yang kedua ada aplikasi. Melalui aplikasi ini sendiri, pengguna dapat menggunakan seluruh fitur yang disediakan pada JLF, mulai dari mencari-cari barang hingga barang tersebut sampai di tangan pembeli. Oleh karena itu, aplikasi memiliki peranan yang sangat terpenting. Dari tahap channelnya, aplikasi ini dikategorikan telah memasuki tahap delivery. Yang ketiga adalah merchandise. Secara berkala, JLF juga membagikan merchandise berupa gantungan kunci dan kaos kepada para pengguna setianya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan brand engagement antara JLF dengan para penggunanya. Dari tahap channelnya, pembagian merchandise ini dapat dikategorikan sebagai tahap awareness. Terima kasih. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria Fania. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah customer relationship. Di sini ada dua. Yang pertama personal assistant. Personal assistant sendiri adalah hubungan dengan member-membernya, penjual maupun pembeli. JLF itu memiliki layanan customer service via telepon. Tujuannya untuk melayani dan menyelesaikan keluhan dari member. Contohnya mereka yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua, automate service. Itu sendiri adalah pengiriman surel secara berkala pada member yang telah mendaftarkan akunnya. Jadi tujuannya sendiri adalah untuk mempertahankan konsumen lama dan meningkatkan penjualan. Next. Lalu revenue stream. Di sini ada dua, brokerage fees dan advertising. Next. Brokerage fees sendiri adalah aliran pendapatan yang berasal dari persentase nominal transaksi dari tarif Freiburg JLF sendiri. Seperti bisa kita lihat di gambar yang sebelah. Contohnya nominal transaksi di bawah 50.000 sampai 50.000. Jadi yang didapat JLF 5.000 dari 0,4% dari nominal transaksi. Next. Lalu advertising. Advertising sendiri aliran pendapatan yang didapatkan dari iklan. Bisa kita lihat fitur iklan top seller di samping, di mana lapak dari penjual dapat ditampilkan dengan lebih strategis daripada pesaingnya. Bisa kita lihat bahwa iklan ada di bagian atas. Untuk menggunakan fitur tersebut, pihak penjual harus mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yubel. Baik, selanjutnya itu ada key resource yang dimiliki oleh JLF. Yang pertama itu fisikal. JLF itu sudah memiliki kantor pusat yang bertempat di Yogyakarta. Kantor ini digunakan untuk mendukung dan mengembangkan aplikasi beserta layanan pada JLF. Lalu yang kedua adalah ada intelektual, itu berasal dari aplikasi JLF itu sendiri, dan di mana di dalamnya itu meliputi server dan infrastruktur demi kelancaran aplikasi. Lalu ada human. Saat ini JLF telah memiliki sekitar 30 orang untuk yang mendukung kegiatan operasional di JLF. Dalamnya terdapat berbagai macam pekerjaan seperti project manager, graphic designer, admin, accounting, dan lain-lain. Lalu ada yang terakhir itu finansial. Sumber pendanaan JLF sekarang masih berasal dari modal milik pribadi. Namun di kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa JLF akan menerima suntikan dana dari pihak eksternal. Next. Lalu ada key activities, yaitu platform dan network. Dalam hal ini, JLF merupakan sebuah platform yang menghubungkan kepentingan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, dengan kata lain, ketika terjadi transaksi antara pihak penjual dan pembeli, JLF itu akan berperan sebagai mediator yang memfasilitasi aktivitas jual beli tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang key partnership. Di sini memiliki dua bagian. Yang pertama ada strategic alliance dengan platform pembayaran digital. Contohnya seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan juga Dana. Lalu yang kedua ada strategic alliance dengan bank yang memfasilitasi pembayaran. Contohnya seperti Mandiri Online, BRI Mobile, dan BCA Mobile. Di sini JLF tengah berfokus untuk membangun hubungan dengan beberapa pihak
gunanya untuk memfasilitasi pembayaran bagi penggunanya. Dan dengan tersedianya berbagai akses cara pembayaran ini, dapat memberi kenyamanan tersendiri bagi pengguna atau konsumen. Next. Ya, di sini ada strategic alliance dengan KI8 Express. JLF menjalin hubungan kerjasama dengan KI8 Express sebagai jasa pengiriman yang resmi. Dan nantinya terdapat biaya pengiriman khusus bagi penggunanya. Next. Ya, yang terakhir di sini ada cost structure. Di sini JLF memiliki dua bagian biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari biaya gaji pegawai JLF, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, biaya pajak, dan biaya pendaftaran aplikasi pada Google Play atau juga App Store. Yang kedua, di sini ada biaya variabel. Contohnya seperti insentif dan bonus bagi karyawan JLF. Lalu ada biaya research dan development, dan yang terakhir ada biaya iklan dan komersial. Next. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kami.